Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandariana Permatasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Nomor yang pertama itu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Berpikir adalah salah satu yang bersifat rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir dengan sadar, yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Artinya, pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajakan ide-ide penalaran dan kreativitas secara serampangan. Berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis, di mana metodis ini yaitu menggunakan metode atau cara jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Filsafat ini muncul atau ada ketika orang memulai pola pikirnya dan berdiskusi tentang keadaan-keadaan dunia, alam, dan lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahyul dapat melahirkan ilmu pengetahuan, apakah itu benar? Dan ini jawabannya. Tiap bangsa betapapun biadabnya mempunyai dongeng dan tahyul. Ada yang terjadi dari kisah perintang hari, keluar dari mulut ke mulut orang yang suka bercerita. Ada pula yang timbul dari keajaiban alam, yang lama-kelamaan timbul berbagai fantasi. Orang yang membuat fantasi tidak ingin membuktikan kebenaran fantasi tersebut. Akan tetapi, di antara orang ada yang tidak percaya, ada yang bersifat kritis, lama-kelamaan timbul keinginan pada kebenaran. Orang-orang Greek banyak mempunyai dongeng dan tahayul. Tetapi yang ajaib pada mereka ialah bahwa angan-angan yang indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan, semata-mata hanya untuk tahu saja, tidak mengharapkan untung dari itu. Berhadapan dengan alam yang indah luas, yang sangat bagus dan ajaib pada malam hari, timbul di hati mereka hendak mengetahui rahasia alam. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya dongeng dan tahayul dapat menimbulkan filsafat di antara orang-orang yang tidak percaya begitu saja. Mereka kritis dan ingin mengetahui adanya kebenaran dongeng tersebut, adanya keindahan alam besar ketika malam hari yang menimbulkan keinginan pada orang Greek tempo hari untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan mengetahui rahasia alam itu yang berupa rumusan-rumusan pertanyaan juga menimbulkan filsafat. Oke, yang kedua, keindahan alam semesta di alam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Dan ini jawabannya. Keindahan alam semesta di dalam hari menimbulkan keingintahuan mereka mencari kebenaran. Adanya keindahan alam besar ketika malam hari yang menimbulkan keinginan pada orang untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan mengetahui rahasia alam itu berupa rumusan-rumusan pertanyaan yang juga menimbulkan filsafat. Dan yang ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Jawabannya mengatakan bahwa orang Yunani yang pertama kali berfilsafat. Mereka mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban. Ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini, lantas kemudian menimbulkan keinginan mengetahuinya. Oke, pertanyaan yang ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang A, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya.
Jawabannya, filsafat Yunani terbagi menjadi dua periode, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Periode yang pertama, filsafat Yunani kuno. Dari Thales, karakteristik pemikirannya yaitu pada air. Menurutnya, air ini sumber segalanya dari alam semesta. Yang kedua, Anaximandros, murid dari Thales, karakteristik pemikirannya yaitu pada bumi. Ia filsuf yang menggambarkan peta bumi. Yang ketiga, Anaximenes, karakteristik pemikirannya yaitu pada udara, bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan sesuatu yang ada di alam semesta ini bermunculan. Periode filsafat Yunani klasik. Yang pertama ada Socrates, karakteristik pemikiran yang berobjek pada manusia, terutama pada perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Plato, karakteristik pemikirannya mengenai sebuah ide. Yang ketiga ada Aristoteles, karakteristik pemikirannya pada ide yang terbagi dalam lingkungan seperti logika, etika, politik, dan lain-lain. Bagian yang B dari nomor 3, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar dalam Islam. Yang pertama ada Al-Farabi, atau disebut juga dengan Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Ia juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Tani. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Al-Farabi sangat berkontribusi besar hingga tidak dapat diukur dalam pemikiran Aristotelianisme dan Platonik, sehingga disebut bahwa zaman modern berhutang banyak kepada polimat dari Asia Tengah ini. Ia tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan filsafat Yunani. Yang kedua ada Al-Ghazali, atau Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Dia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog. Lalu menjelang akhir hidupnya, ia menjadi seorang pemikir mistik. Bagi banyak muslim, Al-Ghazali adalah teladan, seorang pembaru Islam. Dia telah mencoba menengahi perpecahan saat ada banyak perselisihan pada zamannya, yaitu antara filsuf dan teolog, antara rasionalis dan tradisionalis, serta mistik dan ortodoks. Yang ketiga ada Ibnu Arabi, atau Ibnu Arabi barangkali adalah pemikir filosofis muslim yang paling unik, paling membingungkan, dan sekaligus paling mendalam. Dia bukanlah seorang filsuf muslim rasional seperti Al-Farabi atau Ibnu Rushd. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikir postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Selanjutnya jawaban yang C dari nomor 3. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Jawabannya yaitu, menurut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam. Bahkan ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Dalam Al-Quran, orang menuntut ilmu dianggap sederajat dengan pasukan yang berjihad. Hal ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 22. Selanjutnya jawaban yang D dari nomor 3. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Jawabannya, Ensiklopedia Islam mengungkapkan atau mendefinisikan sekularisme sebagai suatu aliran atau suatu doktrin dan praktik yang menolak segala untuk yang diimani dan diagungkan oleh agama atau keyakinan harus terpisah dengan yang lain dari masalah kenegaraan atau duniawi. Oke, yang nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat. Nah, menurut objeknya ialah yang A, antropologia atau filsafat manusia.
Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka manusia juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan-kemampuannya dan apakah pendorong tindakannya? Nah, semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologi ya. Yang B ada etika. Adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. Yang C ada logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Pertanyaan yang kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Jawabannya, filsafat berperan dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan sesuatu tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Baiklah, sekian ujian akhir semester lisan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.